Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saudaraku setanah air, jagat medsos hari ini sedang ramai membicarakan tentang Gus Yakut. Sedikit sebelum kita lanjut, bila kita melihat Gus Yakut, minimal ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, background dia sebagai santri. Yang kedua, saat ini beliau jadi pejabat. Dan yang ketiga, dia adalah pimpinan Ansor. Artinya dia tokoh pergerakan. Sebagai seorang santri, dari kecil sudah dididik atau mempelajari struktur kalimat atau tata bahasa, itu menjadi pondasi yang utama. Pertama, nahwu sorof, mantek, balaghah, dan lain-lainnya. Itu artinya apa? Ketika Gus Yakut menyampaikan sebuah pesan, ilmu basic pesantrennya tentang tata bahasa itu sudah melekat. Bisa kita lihat sangat runtut ketika berbicara beberapa persoalan. Yang kedua, sebagai seorang santri, aspek fikih pasti menjadi acuan. Berkaitan dengan kegaduhan beberapa pendapat tentang keputusan dan keterangan Gus Yakut tentang pengaturan adzan, kita lihat fungsi adzan itu sendiri pada awalnya adalah menjadi sebuah syiar dan panggilan untuk ibadah, sehingga memang ada keterangan harus dengan nada yang bagus dan suara yang keras. Nah, dalam konteks keras ini kita harus lihat konteks di mana hukum fikih pada zaman dahulu dilahirkan, sehingga banyak yang berpendapat bahwa konteks keras itu sejauh kapasitas kemampuan lisan orang atau suara orang tanpa bantuan alat. Sehingga ketika ada alat bantu seperti toa, itu juga menjadi polemik, menjadi kajian beberapa aspek fikihnya. Sehingga sangat wajar ketika Gus Yakut melakukan sebuah upaya-upaya kompromi antara bagaimana pesan adzan itu keras yang sekarang menggunakan alat bantu berupa toa. Karena kalau tanpa batasan, orang per orang akan subjektif. Menurut dirinya keras, menurut orang lain keras. Sehingga kompromi antara keindahan, antara pesan sebagai syiar, antara ajakan untuk beribadah khususnya sholat. Yang kedua, kapasitas beliau hari ini adalah Menteri Agama, sehingga sebelum melakukan kebijakan ataupun statement, pastinya dia sudah mengkaji dari sisi undang-undang. Dari sini bagaimana untuk mengatur kebersamaan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara tanpa harus melanggar undang-undang, dan itu melekat kepada semua pejabat. Yang ketiga, aspek dia sebagai tokoh pergerakan ini memang sering mengejutkan beberapa orang. Tanggung jawab dia mengemban
visi dan misi keislaman yang rahmatan lil alamin, serta beban tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara Republik Indonesia itu melekat juga. Dan sebagai tokoh pergerakan, dia mungkin sedikit kadang ingin melakukan test case dengan pernyataan yang memang dari awal sudah tersusun secara rapi, tapi memiliki reaksi yang sangat lumayan seperti kita lihat pada hari ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kaum Khawarij sudah masuk ke Indonesia. Salah satu cirinya adalah yang selalu menyalahkan pemerintah, selalu menganggap orang lain itu sebagai aliran sesat, dan dengan statement yang dibungkus secara rapi oleh Gus Yakut, mereka bermunculan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok itu sekarang bersembunyi di mana, terutama para tokoh-tokohnya. Perihal tentang Roy Suryo yang melaporkan ke pihak kepolisian, kita harus maklumi bahwa Roy Suryo itu bukan tokoh agama, sehingga kita bisa lihat ketika dia memiliki persepsi bahwa ini bagian dari penistaan, dia lakukan ini dengan upaya hukum. Lah yang menjadi persoalan, apakah alat bukti yang dibawa oleh Roy Suryo itu adalah rekaman video yang utuh dari statement Gus Yakut atau sudah dipotong? Nah, ini yang perlu ada kajian yang mendalam, apalagi sekarang ada beberapa pihak yang ingin melaporkan balik terhadap Roy Suryo bahwa alat bukti berupa video yang dibawa dan yang sekarang beredar di medsos itu video yang utuh tentang keterangan Gus Yakut atau video yang sudah dipotong sehingga orang bisa memahami itu sebagai penganalogian suara adzan dengan suara lainnya. Nah, ini yang perlu kita patut pelajari bersama. Mengenai bahwa protes dan framing bagaimana tokoh-tokoh NU itu akan selalu di-framing sebagai tokoh yang bersalah, tokoh yang tidak baik oleh kelompok-kelompok Khawarij. Kita juga ingat dulu ketika Gus Dur diwawancarai oleh wartawan tentang bagaimana pendidikan pornografi. Gus Dur menjelaskan bahwa seksualitas itu juga dibahas di dalam Al-Quran. Tapi oleh para kelompok-kelompok Khawarij itu, mereka framing dengan bahwa Gus Dur seolah-olah mengatakan Al-Quran itu porno. Dan sebelum ini juga Gus Yakut berbicara tentang bagaimana hubungan NU dan negara, di framing juga dengan seolah-olah NU itu arogan, NU itu haus kekuasaan, dan lain sebagainya. Itulah fenomena-fenomena kita yang harus kita cermati secara jeli. Ketika kita mendapat informasi dari medsos, maka kita harus kaji apakah itu berita yang utuh atau berita yang sudah terpotong-potong untuk memframing, sehingga kegaduhan demi kegaduhan di negara ini akan terus berlanjut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama bagi kita, di mana hari ini dunia kita adalah dunia media sosial. Semua orang bisa mengaktualisasikan dirinya di depan publik dengan seolah-olah tanpa batasan. Dan kita juga harus tahu bahwa kapasitas seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya juga terbatas dengan basic keilmuan, basic latar belakang budaya, apalagi ketika
itu disampaikan oleh orang-orang yang berideologi radikal, berideologi teroris, dan lebih jauh lagi bahwa ideologi ini akan mengganggu NKRI. Selamat beraktivitas, mari kita dewasa melihat perkembangan teknologi dan perkembangan sosial secara lebih jernih lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.